Sorotan tajam kini tengah mengarah kepada pengacara Rasman Arif Nasution. Protesnya terhadap keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menggelar sidang kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea berujung dengan kericuhan. Buntut dari sikapnya yang dianggap sangat tidak pantas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution dan tim kuasa hukumnya ke Bareskrim Polri pada Selasa 11 Februari 2025. Langkah tersebut diambil sesuai arahan langsung dari Mahkamah Agung RI. Rasman dan sejumlah anggota timnya dikenakan pasal berlapis, mulai dari pasal 335 KUHP tentang pengancaman dan kekerasan, 207 KUHP tentang penghinaan terhadap badan hukum, dan 217 KUHP tentang membuat gaduh di dalam sidang. Laporannya sudah bahwa ini ya, sudah ada HP-nya, atas nama lembaga sudah dilaporkan. Naikin dikit Pak. Kameramen Tinggian dikit Pak, boleh Pak. Kiri Pak. Bang dikit Pak, tampak sini Pak. Tengah kiri Pak. Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra ya. Namun demikian sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arif Nasution ya, dan kawan-kawan tentunya seperti itu. Total berapa orang? Ya kita belum bisa menghitung ya, karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Ya itu karena sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Sudah ranahnya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Berarti penegasan Pak, berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti ya, yang sampai naik meja. Ya betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Ada pasalnya nggak Pak kira-kira? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. Namun mengetahui laporan tersebut, Rasman pun tetap bersikeras mengatakan bahwa ia dan timnya tidaklah melanggar aturan, dan ketiga pasal yang disangkakan sama sekali tidak masuk ke dalam unsur. Rasman juga menuding bahwa langkah PN Jakarta Utara ke Mabes Polri menyalahi aturan yang seharusnya. 3 pasal yang dilaporkan kepada kami, 1 pun tidak masuk unsurnya. Dan ini pasalnya, setahun setengah, 3 minggu. Dan ingat, contempt of court belum diatur. Jadi baru ini kejadian di Republik ini, ada lembaga tinggi sekelas Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi untuk melaporkan rekan sejawatnya. Periksa dululah Sofia Tamuna dan kawan-kawan. Periksa kami udah ke KY. Panggil KY, panggil kami. Barbar ya. Barulah buat laporan. Jadi kalian ini sok bersih, tapi banyak yang kotor. Meski berkali-kali Rasman menapik tegas tudingan yang diarahkan kepadanya, namun pihak PN Jakarta Utara tetap tegas melaporkannya dan tim kuasa hukum. Mereka juga menyerahkan semua bukti, di antaranya rekaman video yang memperlihatkan kericuhan saat sidang kemarin. Meski berkali-kali menyampaikan permintaan maaf lewat media, namun ternyata Rasman belum melakukan itu secara langsung ke pihak PN Jakarta Utara. Ia bahkan menegaskan akan melaporkan balik ke polisi. Ya bukan instruksi, ini sudah perintah. Ya perintah dari Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu. Ini atas nama lembaga. Jadi ada perintah. Ya. Bukti hanya karena hanya berupa rekaman video-video. Ya, nanti penyidik. Sudah kami serahkan penyidik. Ya, berapa total yang diserahkan Pak? Ya.
Ya kurang lebih ada 2 atau 3 seperti itu ya. Ada Kalau etikanya. minta maaf itu tidak ada, tetapi kan seperti di TikTok itu minta maaf kepada Pengadilan Tinggi, kepada Pengadilan Jakarta Utara, kepada Kejaksaan Agung, juga minta maaf sama Mahkamah Agung seperti itu. Kalau secara langsung belum ada. Ya Bapak, kita ini kan tunggu proses lebih lanjut ya. Kami ini penegak hukum, kami ini sejajar. Hanya bedanya mereka pemutus, tapi mereka nggak bisa memutus perkara kalau nggak ada kuasa hukum yang mendampingi klien si pelaku. Terus nggak ada JPU yang bacain, hanya memutus taruhlah di atas dia. Nah kalau perilakunya menzolimi, kira-kira kalau kalian berada di posisi saya, bagaimana? Terus dipersalahkan, yuk loncat ke meja, dia refleks. Terus saya teriak-teriak sampai bilang sadar. Ambil aspek psikologisnya. Pikiran saya sudah sangat-sangat tertekan. Nah karena itu kalian mau lapor. Kami pun besok akan melaporkan juga dugaan apa? Penyalahgunaan kewenangan dan dugaan penganiayaan oleh 2 orang kepada saya. Dan ditambah dengan yang lain. Kami tidak mau berbenturan dengan jaksa dan lain-lain. Hakim pun kita nggak mau benturan. Di tengah polemik dugaan penghinaan terhadap pengadilan yang semakin panas, Rasman Arif Nasution juga masih harus menghadapi kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Hotman Paris Hutapea. Rencananya sidang akan kembali dilanjutkan pada 20 Februari 2025 mendatang. Namun secara tegas Rasman menyatakan bahwa ia tetap memegang teguh prinsip untuk meminta pergantian hakim dan sidang digelar secara terbuka untuk umum. Persidangannya. Enggak, kita tetap sesuai jadwal, kita agendakan pemeriksaan perkara atas nama Pak Rasman dengan Ibu Lima tetap hari Kamis tanggal 20. Lanjut pemeriksaannya. Seperti itu ya. Ya cuman kami minta nanti ikutlah menjaga ketertiban aja ya. Ganti hakim kan itu permohonan dari terdakwa, silahkan aja. Ada nggak alasan untuk mengganti hakimnya seperti itu? Seperti itu, ya. Jadi kami juga tidak bisa menentukan harus diganti tidaknya, ya. Masih tetap berjalan. Ya sebetulnya kan pelaku itu sudah tahu hukum, nggak perlu terjadi itu, ya. Kalau itu nggak terjadi nggak mungkin akan seperti ini, ya. Dan jangan lupa ya, kami tetap pada pendirian hakim diganti. Jelas ya? Dan harus live. Di luar itu harus juga terbuka, tidak boleh tertutup. Tidak ada di situ video porno. Kami hanya mau buktikan benar tidak iklim hakim mengaku ke saya pelecehan. Benar tidak ada chattingan Hotman. Yang disebut pelecehan seksual itu ada 2, verbal non verbal, gitu loh Mas. Ya, betul. Masa sih Anda tidak mengerti verbal non verbal apa? Aksi Rasman dan tim kuasa hukumnya di PN Jakarta Utara tak pelak menimbulkan pro kontra. Terlebih di kalangan para advokat, salah satunya Farhad Abbas. Ia bahkan menegaskan bahwa harus ada pembeda antara Rasman dan Firdaus karena status mereka saat itu adalah Firdaus sebagai kuasa hukum, namun Rasman sebagai terdakwa. Ia juga memberikan saran menohok kepada Firdaus untuk mogok makan sampai mendapatkan ampun untuk membuktikan kesungguhan hatinya. Harus dipisahkan antara etik lawyer, karena etik lawyer itu kan si Firdaus sudah dipecat. Jadi ya kalau Rasman dia bertindak bukan sebagai lawyer, sebagai terdakwa. Nah, ya tinggal kewenangan hakim aja, sebenarnya nggak usah dilaporin lagi, langsung ditangkap aja. Kalau lawyer kan ada badannya, harusnya dilaporkan ke kode etik aja. Tapi saya lihat mengambil laporan itu ya saya nggak bisa salahkan juga ya. Begitulah merasa pengadilan wibawa dan lembaganya dipermalukan seperti itu. Tapi nanti kita bisa lihat lah gitu. Ya mereka harus siap menjalani semua itu gitu. Ini wacana terbentuk tadi kan ya kalau bisa ada mediasi segala macam. Ya kita lihat saja. Kalau Firdaus saya bilang, kok minta maaf, dia nggak minta maaf, awalnya sekarang udah minta maaf. Saya bilang Firdaus harus ke pengadilan dan mogok makan sampai dimaafkan. Baru kita lihat serius, dia mau mati gara-gara tidak dimaafin. Baru serius, baru akan saya bilang hakimnya maafin aja Firdaus. Mungkin dia lompat spontanitas kan, tapi nggak boleh pengacara jadi Tarzan di ruangan pengadilan, ya. Aku dulu bilang dia kan Tarzan kan, nah itu Tarzan kayak gitu lompat-lompat. Pengacara itu udah dihukum kode etik, dipecat aja udah parah. Sebenarnya nggak perlu pidana, kayak hakim kalau salah, masa kita pergi pidana, masa kode etik lagi, cukup etik aja masalah. Itu kan menyangkut
Dan kedua, kalau kesaksian itu tertutup tidak salah, karena dia namanya kewenangan daripada majelis hakim. Ya, jadi namanya saksi nggak boleh didengarkan. Kalau terbuka terdengar yang lain kan nanti bisa tidak ada sakral daripada kesaksian gitu. Bisa ditiru saksi-saksi yang lain keterangan tersebut. Nggak salah hakim mengatakan tertutup. Sementara itu, Fredrik Yunadi sebagai advokat juga menilai tindakan Rasman dan tim kuasa hukumnya sangatlah menyalahi etika. Jika memang merasa ada kericuhan berat sebelah oleh hakim, seharusnya disampaikan dengan cara yang intelek, bukan justru melakukan aksi yang akhirnya berujung ricuh. Meski disinyalir ada unsur pidana, namun ia menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan lewat mediasi terlebih dahulu. Marwah pengadilan itu wajib kita hormatin oleh siapapun, baik oleh advokat, polisi, jaksa maupun pengunjung. Karena itu adalah marwah institusi. Kita boleh tidak senang dengan oknum hakim, tetapi kita tidak bisa membenci pengadilan. Dan advokat itu wajiblah dengan menjaga perilakunya. Kalau advokat ingin dihormatin orang, terlebih dahulu dia hormatin dululah hakimnya. Memang dalam hal ini kan melakukan suatu teriak-teriak atau dalam hal ini maki-maki orang itu kan suatu sudah masuk ke ranah pidana ya. Tetapi tadi rekan Gayus juga mengatakan kan dalam hal ini kan sebaiknya kan tidak perlu ke sana. Karena kan bagaimanapun juga sebagai saran saya kan supaya dalam hal ini supaya bisa melakukan mediasi. Carikan suatu jalan keluar yang terbaik. Itu adalah harapan kita. Hakim itu punya wewenang penuh karena dia ada undang-undang. Dia yang menentukan di pengadilan, jadi kita wajib tunduk. Dia bilang ini tertutup ya tertutup, terbuka ya terbuka. Kalau kita mau proses ya, kita adukan pengaduannya kepada ketua pengadilan setempat begitu. Bukan dengan caranya, saya tidak mau sidang, saya tidak mau. In absentia kan dia bisa tetap dihukum, dia nggak mau sidang. Itu memang undang-undang kan atau undang-undang pokok kekuasaan kehakim kan sudah menyatakan hakim itu kan wajib netral. Ya kalau dia menunjukkan berat sebelah itu ya memang bisa dilaporkan gitu, tapi bukan kita melakukan sikap yang tidak menghormati sidang. Harus bedakan, hakim dan sidang itu beda. Di tengah kericuhan yang terjadi, Rasman Arif Nasution masih tetap dengan pendirian bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran. Ia juga sempat mengutarakan niatnya untuk meninggalkan Indonesia karena merasa hukum di negara kelahirannya sangat bobrok. Rasman bahkan mengaku siap pasang badan untuk menanggung hukuman seorang diri. Karena banyak organisasi advokat, ayo kita verifikasi. Mungkin mereka masih menolak single bar, tapi kita verifikasi secara ketat, bentuk supaya ada etik. Buat apa Dewan Kehormatan Advokat kalau tidak berguna? Ngapain ada dibuat jajaran pengurus, Dewan Kehormatan Ketua, Sekretaris, nggak dipanggil tuh Firdaus. Habis itu saya nggak dipanggil sebelumnya, sama. Tapi kalian berpikir kami ini mungkin sampah, begitu dibuang, nyatanya berlian. Saya bilang tadi orang Melaka, orang Malaysia, orang Kuala Lumpur, Pineng, melihat kasus ini bro, mereka tahu saya dan saya sudah ditawarkan ngajar. Gajinya pun udah dibilang sama kita. Di luar tempat tinggal saya gajinya 7.100 ringgit, sama dengan hampir 30 juta. Dan itu di luar tempat tinggal saya. Saya adalah alumni terpopuler 2002, ada piagamnya, ada suratnya. Saya bilang jangan hukum Bu Ida sama Firdaus dan kawan-kawan. Saya saja. Tapi ingat, tidak mungkin orang akan diam. Hari ini semua mata terbuka. Itu tadi kata Rahmat, benar itu. Hakim mengerti hukum, melaporkan, dia yang sidangkan. Ya sama dengan saya berantem sama orang, saya tangkap, saya pecat, pasti. Tapi saya takut tidak. Kalau ini demi perubahan, ayo sama-sama, oke?